Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara berada. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru, dengan sukacita yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, dan ajar kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, apabila kita bisa menjalani hari-hari hingga detik ini dan bisa menikmati berkat-berkat-Nya, itu semua adalah karena anugerah-Nya semata, saudara. Jikalau bukan karena tangan Tuhan yang menuntun dan menopang, kita pasti tidak memiliki kesanggupan untuk menjalani dan melewati hari-hari yang berat ini. Karena itu, kita pun harus berkeyakinan bahwa di hari-hari yang akan datang, Tuhan pasti tetap menyertai dan terus melanjutkan perbuatan baik-Nya atas kita. Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik, sebab selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Nya. Bapa kita di dunia ini saja tidak akan pernah memberi batu kepada anaknya jika meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa berkat yang disediakan Tuhan bagi kita adalah berkat yang selalu baru setiap pagi, saudara. Bukan berkat yang sia-sia, apalagi yang basi. Tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Inilah janji Tuhan yang harus kita pegang seumur hidup kita, saudaraku. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan rahmat-Nya pun tidak ada habisnya. Hal ini adalah bukti kasih dan anugerah Tuhan yang tak terbatas bagi kita. Saudara, mari kita berhenti untuk mengeluh dan bersungut-sungut, tetapi ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Sebab pertolongan dan berkat Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Jikalau Bapa kita di dunia pernah dan seringkali mengecewakan anaknya, tidak demikian dengan Bapa di surga. Tidak pernah mengecewakan dan selalu memberi yang terbaik. Justru kitalah saudara yang seringkali mengecewakan Tuhan. Ada tertulis, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudaraku, sebelum kita memasuki hari baru ini, mari kita renungkan sejenak kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Berapa kali Tuhan menolong kita? Berapa kali Tuhan menyembuhkan kita? Berapa kali kita jatuh, tetapi tangan Tuhan menopang kita? Berapa kali Tuhan menjawab doa-doa kita? Saudara, sampai kapanpun kita tidak akan sanggup menghitung kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. Setelah mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, adakah dalam hati kita timbul pertanyaan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?
Cukupkah kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat bibir atau ucapan saja, tanpa melakukan sesuatu sebagai wujud respon kita atas segala kebaikan Tuhan? Rasul Paulus menasihatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus? Pikiran Tuhan Yesus dipenuhi oleh keinginan dan kerinduannya untuk senantiasa menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus menyenangkan hati Bapa melalui ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukti nyata ketaatan Tuhan Yesus adalah Ia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara, hati Tuhan akan disenangkan apabila kita menaati firman-Nya dengan sepenuh hati. Ketika kita taat artinya kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, mari hari ini kita ambil komitmen untuk membalas kebaikan Tuhan lewat hidup kita yang mau menaati segala kehendak Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah begitu baik bagi kita dan anugerahnya kekal bagi kita untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dan tidak terhingga bagi kami. Sehingga kami ada hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan hidup taat, melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita pagi hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.